Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel aku. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat buat untuk persiapan CPNS 2021 ya. Oke, seperti biasanya video kali ini aku akan bahas tentang tips and trick dan soal TWK bela negara. Oke, sebelum ke soalnya, kita akan ke tips and triknya biar kalian paham dulu tentang ciri-ciri soal bela negara. Oke, langsung aja ke tips and triknya. Hai guys, langsung ke soal nomor 1. Yang pertama, jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi WNI, terutama membangun sikap A. Nasionalisme, B. Cinta tanah air, C. Bela negara, D. Patriotisme, E. Menghargai perbedaan. Oke teman-teman, menurut kalian tuh jawabannya apa? Buat kalian yang udah baca tadi tips dan trik dari aku, pasti kalian tahu dong kata kuncinya di soal ini apa. Oke, buat kalian yang mau menguji kemampuan kalian bisa pause dulu video aku, terus nanti kalian cocokin jawabannya dengan aku. Oke, aku langsung ke jawabannya. Di sini kalau kalian jeli tadi membaca tips and trick dari aku tentang soal-soal bela negara, ini jawabannya adalah yang C, yang bela negara. Kenapa aku pilih yang bela negara? Karena kata kunci dari bela negara adalah yaitu kesadaran. Nah, di sini kan ada nih kalimat kesadaran, terus itu di sini lagi penyadaran, kesadaran dan kecintaan terhadap negara Indonesia. Jadi untuk membangun sikap yaitu bela negara gitu teman-teman. Oke, kalian paham kan gimana jawaban kalian? Sama nggak sama aku? Oh ya, kalian boleh juga ntar kalian komen di bawah jawaban kalian, terus tuh kalian kira-kira bener berapa, tahu salah dan salahnya salah berapa. Oke, next lanjut ke soal nomor 2. Next lanjut soal nomor 2. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional, para medis menjaga kesehatan masyarakat, tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib, D. Pengabdian sesuai profesi, E. Mengikuti bakti sosial. Oke, ini soal masih gampang ya teman-teman. Menurut aku ini gampang banget. Dan menurut kalian jawaban yang paling tepat ialah yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? Oke, langsung aja ke jawabannya. Kalau menurut aku, jawaban yang paling tepat ialah yang pengabdian sesuai profesi. Kenapa? Karena jelas di soal ya teman-teman. Di sini para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional. Kemudian para medis menjaga kesehatan masyarakat. Dan tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam. Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Ups, maaf ya teman-teman, agak berantakan. Kemudian yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui, nah jelas ya teman-teman, di sini pengabdian sesuai profesi mereka masing-masing. Yang mana nelayan dan petani itu menyediakan pangan, terus para tim medis tuh menjaga kesehatan masyarakat dan sebagainya. Oke teman-teman, di sini paham kan kenapa aku nggak jawab pendidikan kewarganegaraan? Karena pendidikan kewarganegaraan ini itu untuk pelajar ya teman-teman. Terus kalau pelatihan dasar kemiliteran secara wajib ini jatuhnya kayak nanti ke TNI atau polisi gitu teman-teman. Nah, terus kalau yang C, pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib, ini jelas ya teman-teman. Kemudian mengikuti bakti sosial ini jawaban yang E sama soalnya itu nggak nyambung ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Next, soal nomor 3. Berikut ini merupakan perbuatan yang nyata yang dapat dilakukan oleh para siswa dalam upaya pembelaan negara dilakukan oleh masing-masing, kecuali A. Menjaga lingkungan rumah, masyarakat, sekolah agar bersih dan sehat, B. Tidak menjadi pengguna obat narkotik dan obat terlarang, serta melapor kepada guru atau aparat keamanan apabila melihat penjualan dan pemakaian. Yang C. Membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara
ikut perkelahian sebagai wujud kesetiakawanan. Yang D. Tidak menonton TV yang berupa sadisme, srono, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral. Yang E. Mengikuti pelajaran dan seminar tentang budaya anti korupsi. Oke, menurut teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah yang oke, ini aku coba untuk eliminasi dulu ya teman-teman. Oke, yang pertama kali aku eliminasi ini yang ditanya adalah kecuali. Awas, hati-hati di soal seperti ini kalian kita kalau tidak teliti itu suka terkecoh karena di sini ada kecuali gitu teman-teman. Jadi yang paling aku eliminasi dulu yang E itu bukan, karena ini termasuk ya teman-teman. Terus itu yang mana lagi nih? Menjaga lingkungan rumah masyarakat sekolah agar bersih dan sehat. Oke, ini masuk ya teman-teman karena ada kan di tipsnya itu menjaga lingkungan rumah bagi siswa itu menjaga lingkungan, terus itu menaati tata tertib. Oke, jadi yang A itu bukan, salah teman-teman ya, ini bukan termasuk ke yang kecualinya ini. Oke, next yang B, tidak menjadi pengguna obat narkotik dan obat terlarang serta melapor kepada guru atau aparat keamanan apabila melihat penjualan dan pemakaian. Oke, ini juga bukan ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada tidak menjadi pengguna obat narkotika atau narkoba yang mana yang dapat merusak generasi penerus bangsa ya teman-teman. Jadi di sini pun peran siswa untuk dalam pembelaan negara yaitu tidak menggunakan obat-obat narkoba atau obat terlarang dan melapor kepada guru ataupun aparat keamanan apabila melihat penjualan dan pemakaian. Jadi ini termasuk ke dalam bela negara ya teman-teman yang dapat dilakukan oleh para siswa. Terus kalau yang C, membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian sebagai wujud kesetiakawanan. Oke, ini bolehlah aku simpan dulu ya teman-teman. Terus kalau yang D, tidak menonton TV yang berupa sadisme. Oke, aku lanjutin ya teman-teman. Maaf videonya tadi itu kepotong karena ada gangguan sedikit. Oke, yang kita lanjut yang D, tidak menonton TV yang berupa sadisme, srono, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermoral. Oke, ini juga membantu dalam upaya bela negara di bidang para pelajar ya teman-teman. Karena kan kalau yang nonton berupa sadisme, terus tuh pornoid gitu, itu kan dapat merusak moral dan penerus generasi bangsa ya teman-teman. Jadi kalau yang D ini tidak termasuk ke bagian yang kecuali. Oke, 4 salah dan 1 yang benar, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Kenapa? Karena di sini ada kata yang nggak bagus nih teman-teman, yaitu dengan ikut perkelahian sebagai wujud kesetiakawanan. Perkelahian itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji ya teman-teman. Jadi di sini bukan merupakan upaya bela negara dalam bidang pelajar ya teman-teman, karena di sini udah mencerminkan tindakan yang tidak terpuji. Oke, next lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4, upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara dengan alasan kecuali A. Upaya untuk mencegah keutuhan wilayah, yang B. Upaya bertahan dari ancaman terhadap negara, C. Sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati, D. Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara, E. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke teman-teman, ini soalnya kurang sama kayak yang di nomor 3, ada kecualinya ya teman-teman. Kalian harus fokus, jangan sampai jawabannya sebenarnya benar kalian jawab itu, maksudnya tuh jawabannya sebenarnya itu nggak masuk ke kecuali tapi kalian silang, itu salah ya teman-teman. Jadi perhatikan, baca soal teliti, kalau di sini belakangnya ada kecuali berarti yang salah. Oke teman-teman, kita buka dulu satu-satu optionnya. Yang A, upaya untuk menjaga keutuhan wilayah. Oke, menurut teman-teman yang A ini jawabannya gimana? Untuk menjaga keutuhan wilayah, di soalnya upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh seluruh warga negara ya teman-teman. Sini kata kuncinya upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh seluruh warga negara kecuali, gitu ya teman-teman. Jadi yang mana nih menurut kalian? Apakah A masuk upaya untuk menjaga keutuhan wilayah,
Ini bukan ya teman-teman, soalnya iya, upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh seluruh warga negara adalah untuk menjaga keutuhan wilayah. Tapi yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, gitu teman-teman. Terus kalau yang B, upaya bertahan dari ancaman terhadap negara. Upaya bertahan, oke. Ini bukan ya teman-teman, aku eliminasi. Terus kalau yang C, sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati. Ini benar, ini juga bukan ya teman-teman. Jelas dong, upaya bela negara itu memang adalah kewajiban hukum dasar yang harus kita lakukan gitu. Tapi kan tanya di sini kecuali. Jadi kita cari yang jawabannya salah ya teman-teman. Terus kalau yang D, memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Ayo, menurut kalian nih gimana nih? Sedikit membingungkan ya teman-teman. Jadi soal TBK ini agak sedikit tricky gitu ya teman-teman. Jadi harus kalian wajib banyak membaca, terus tuh analisis penalaran kalian harus main juga di sini ya teman-teman. Terus jadi apa? Memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Kalau ini oke lah, karena agak membingungkan aku tinggalin dulu, aku simpan ya teman-teman. Terus kalau yang E, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, ini sama nih yang C, wajib, yaitu menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke, ini bukan termasuk yang kecuali. Jadi, karena di sini jelas 4 yang salah dan 1 yang sedikit membingungkan, jadi jawaban yang menurut aku kecualinya ini adalah yang D, yaitu memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Di sini lagi pula kan kita sebagai warga negara itu wajib untuk menjaga keutuhan wilayah, menjaga negara kita dari ancaman terhadap negara apapun. Sedangkan yang dia itu memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Berarti dia membela negaranya tersebut adalah untuk mendapatkan penghargaan. Nah, gitu. Jadi yang ini agak memang bukan termasuk ke dalam upaya bela negara ya, teman-teman. Jadi yang D ini jawabannya. Next, lanjut ke soal nomor 5. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia adalah A. Mempertahankan wilayah NKRI, B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat, C. Memperoleh pendidikan, D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Oke, ini soalnya masih gampang juga ya teman-teman. Sebenarnya sih kalau kita rajin baca buku, soal apapun itu mudah ya teman-teman. Cuman kalau kita malas untuk menggali informasi, mencari pengetahuan tambahan, itu soal segampang apapun itu kayak susah gitu teman-teman. Oke, langsung aja ke jawabannya. Menurut kalian jawaban yang paling tepat adalah yang langsung aja ke jawabannya. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia, bentuk hak ya teman-teman. Di sini kata kuncinya hak. Oke. Yang A, mempertahankan wilayah NKRI. Kalau ini aku buka ya teman-teman. Kenapa? Karena ini adalah kewajiban warga negara. Nah, kalau yang B, mewujudkan. Oke, yang kita lanjutkan lagi. Yang B, mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. Ini juga bukan ya teman-teman, karena ini kewajiban bukan hak. Ini kewajiban warga negara. Oke, kalau yang C, memperoleh pendidikan. Oke, menurut teman-teman ini adalah kewajiban. Oke, yang C itu memperoleh pendidikan, menurut kalian apa? Nih teman-teman, hak atau kewajiban? Oke, jelas banget ini adalah hak warga negara ya teman-teman. Oke, kita coba lihat yang option D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat, ini jelas bukan, ini adalah kewajibannya teman-teman. Nah, jadi di sini adalah yang ditanyakan hak. Jadi kalian harus bisa bedakan mana hak warga negara dan mana kewajiban warga negara. Oke, yang E, berpegang teguh pada pedoman Pancasila, ini juga kewajibannya teman-teman. Jadi satu-satunya jawaban yang merupakan hak untuk warga negara adalah memperoleh pendidikan, yang mana memperoleh pendidikan itu merupakan suatu upaya bela negara untuk kelangsungan hidup bangsanya. Oke teman-teman, seperti kalau misalnya para siswa itu bisa dengan melakukan pendidikan kewarganegaraan gitu teman-teman ya. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Kalau kalian suka silahkan klik like,
komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, jadi kalau aku upload video kalian gak bakalan ketinggalan. Dan kalau video ini bermanfaat buat kalian, silahkan di-share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga merasakan manfaat dari video aku. Oke, see you next video. Bye!